Hari ini renungan firman Tuhan kita akan membahas satu peristiwa yang sangat menarik, yang sangat membuat kita harus merenungkan dalam hidup ini. Dalam Alkitab Perjanjian Baru ada peristiwa di mana Tuhan melakukan sesuatu bagi satu keluarga yang tidak melakukan atau yang melanggar perintah Tuhan. Ada satu hukuman, yaitu kepada Ananias dan istrinya, yaitu Safira. Kita membaca terlebih dahulu ayat bacaan firman Tuhan dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai ayat ke-11.
Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata kepada Ananias, berkata demikian. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai roh Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu juga tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakan kepadaku dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, yaitu Safira, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat tertakutlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini sangat menarik. Karena di dalam peristiwa itu dikisahkan bagaimana seorang perempuan dan suaminya, suami istri ini ingin memberikan sebagian hasil dari jual tanahnya. Jadi mereka menjual sebidang tanah, kemudian sebagian ditahan, sebagian diberikan kepada rasul. Akan tetapi yang menarik di sini yang perlu kita pelajari adalah kenapa ketika mereka memberikan sebagian dari hasil dari tanah yang dijualnya, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka memberikan sebagian kepada rasul, sebagian ditahan, tetapi justru itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Petrus berkata ketika mereka memberikan sebagian itu, dia berkata, engkau tidak mendustai kami sebagai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Dan sebagai akibat ketika mereka memberikan sebagian itu, dia langsung mendapat hukuman. Dia langsung mendapat balasan dari Tuhan, yaitu mati seketika. Dari kisah ini menarik kita pelajari. Seakan-akan kejadian ini membuat Allah seakan-akan tidak adil. Seakan-akan peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak berperasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar hal ini. Ada apa di balik itu semua? Ternyata di sini di kata kunci adalah kenapa Allah begitu marah kepada Ananias dan Safira. Ya, mungkin bagi logika kita, dia sudah memberi kepada Tuhan meskipun sebagian. Tetapi itu merupakan satu pelanggaran yang cukup berat. Kata kuncinya adalah di kata engkau mendustai Allah. Saya ulangi, engkau mendustai Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata kunci ini sebetulnya kalau kita pelajari dengan latar belakangnya, maka kita bisa memahami Allah marah pada Ananias dan Safira. Saat itu menjadi satu kebiasaan setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Kemudian rasul-rasul saat itu berkumpul, kemudian bersama dengan orang-orang percaya berkumpul, dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup dalam berkat yang melimpah.
sehingga mereka dikatakan di pasal 4 mulai dari 31, karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka tidak berpikir lagi tentang apa yang mereka miliki. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga mereka hanya sehati sejiwa. Bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan, itu saja yang ada di pikiran mereka, di hati mereka. Sehingga apa yang dimiliki tidak menjadi persoalan. Jadi gaya hidup dalam zaman itu, apa yang mereka miliki adalah milik bersama. Apa yang dia punyai adalah milik bersama. Ketika ada seseorang yang menjual, di ayat pasal 4 bagian yang terakhir, bagaimana seorang Yusuf yang disebut Barnabas, dia memiliki satu kekayaan, kemudian dijual, kemudian diletakkan di kaki rasul, kemudian dibagi. Ini menunjukkan pola hidup, gaya hidup saat itu. Mereka dipenuhi Roh Kudus, kemudian soal harta tidak menjadi persoalan. Anehnya, mereka hidup dalam kelimpahan. Hal ini yang dipikirkan oleh Ananias. Hal ini yang ada di otak Ananias. Sehingga Ananias ingin meniru. Ananias ingin hidup dalam kelimpahan, akan tetapi ada unsur kelicikan, motivasi dalam memberi yang salah dalam hidup Ananias. Bagi murid-murid, bagi saat itu orang yang percaya, Ananias memiliki motivasi yang salah. Saat itu orang-orang percaya hidup dalam kelimpahan, dan karena dia merasakan Roh Kudus ada di dalam hidupnya dan mereka hidup dalam tidak kekurangan bahkan berkelimpahan, maka mereka tidak segan-segan memberi sepenuhnya miliknya untuk kepada Tuhan. Akan tetapi berbeda dengan Ananias dan Safira. Mereka menjual seakan-akan dan akan memberikan sepenuhnya dengan harapan mereka akan hidup dalam kelimpahan. Tetapi kelicikan terjadi, sebagian diambil, dan nanti dari apa yang diberikan dia hidup dalam kelimpahan, dan ada keuntungan yang lain yang akan saya terangkan di bagian yang kedua. Jadi licik, dia tidak memberikan sepenuhnya dengan keuntungan yang separuh dari yang nanti diharapkan dapatnya akan berlipat kali ganda dan tidak kekurangan. Dan ada unsur lain yang kedua, motivasi yang lain. Dalam hal ini memiliki hidup yang kelimpahan menjadi motivasi yang salah. Seakan-akan Ananias Safira ingin memancing Tuhan, kemudian mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Ini yang salah. Kemudian ketika hal di sisi lain, saya melihat dari posisi latar belakang. Kemudian di ayat yang sesudahnya juga mencitrakan bahwa ada satu pola hidup yang ada saat itu, yaitu pola hidup seperti ini. Saya ceritakan kisahnya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 itu ayat 20 dan seterusnya ke bawah diceritakan bagaimana ada seorang pemberita Injil yang memberitakan Injil dengan luar biasa, dengan tanda-tanda yang besar, tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat dilakukan. Filipus ini memberitakan Injil dengan tanda yang hebat. Kemudian di saat itu yang sama, di daerah yang sama, yaitu Samaria, ada hidup juga seorang Simon, namanya Simon. Simon ini melakukan sihir dan mendapatkan untung dari sihir itu. Jadi Simon ahli dalam menyihir, kemudian ilmu sebagian mereka jual. Kalau saat ini boleh dikatakan dimaskawinkan, atau dengan kata lain ditukar sesuatu untuk mendapatkan ilmu itu. Hal yang sama. Nah, kemudian Simon merasa terganggu dengan adanya si Filipus, karena banyak orang yang percaya dan tidak mempercaya lagi kepada Simon. Akhirnya Simon putus asa, dia itu stres karena penghasilannya sudah tidak ada, kuasanya di depan orang sudah menurun. Maka dia bertemu dengan Petrus yang saat itu dianggap Petrus adalah gurunya dari Filipus.
Kemudian bertemu dengan Petrus dan berkata, "Aku beli ilmumu." Maka Petrus menjawab di ayat yang ke-20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli kasih karunia dengan uang. Ini yang terjadi. Dan ketika saya hubungkan dengan Ananias tahu tentang budaya kebiasaan orang saat itu. Dia ingin membeli, mendapatkan kasih karunia, mendapatkan bagaimana mujizat itu dia peroleh. Kemudian dia akan mengkomersilkan kuasa Tuhan. Ini yang ada di otak mereka. Ini yang ada di otak Ananias dan Safira. Motivasi yang salah. Tadi motivasi yang pertama, dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih tanpa harus memberikan berkat Tuhan sepenuhnya seperti murid-murid. Dan yang kedua, mendapatkan kuasa Tuhan untuk dikomersilkan. Hal inilah yang menyebabkan Tuhan murka. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita belajar dari hal ini. Ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, mari kita bagikan dengan percuma. Kita mendapatkan dengan gratis, maka kita memberikan kepada orang juga gratis. Kita memperoleh kasih karunia itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, jangan memiliki motivasi yang salah seperti Ananias dan Safira. Kemudian yang berikutnya, kita akan mencoba meneliti dari etimologi kata mendustai Tuhan. Kata etimologi mendustai Tuhan itu berasal dari kata theos, memiliki 3 pengertian. Yang pertama, ingin seperti dewa, ingin seperti dewi. Hal ini sebenarnya kalau kita kaitkan kepada kejadian di mana Lucifer jatuh ke dalam dosa, yang mana Lucifer ingin menyamai Tuhan. Theos ada juga di dalam pikiran Ananias dan Safira. Dia ingin membuat seakan-akan pemilik mujizat, seakan-akan menunjukkan, ini loh aku hebat. Ini yang ada di dalam pikirannya. Ingin seperti atau menyamai Tuhan, dewa saat itu. Ada di pikiran Ananias dan Safira. Pengertian yang pertama, ingin menjadi atau ingin menyamakan dirinya dengan kekuasaan Tuhan. Ketika dia mendapatkannya, kemudian dia mempraktekkannya seperti Rasul Paulus, seperti Petrus, seperti Filipus, seakan-akan dia pembuat mujizat, bukan perantara mujizat. Kalau Rasul Paulus mendoakan orang sakit menjadi sembuh, itu semata-mata Rasul Petrus menyadari bahwa yang menyembuhkan hanya Tuhan. Beda dengan Ananias. Dia ingin berkata, aku bisa menyembuhkan, aku bisa menyembuhkan. Ini yang menggunakan kata theos, mendustai Tuhan. Yang kedua, pengertian yang kedua dari etimologinya adalah dalam hal apapun dapat disamakan dengan Allah atau menyerupai Dia di dalam bagaimanapun, seperti pemberi penyembuhan, pembuat mujizat, seperti rasul-rasul, meskipun sangat beda pengertiannya dengan rasul. Kalau rasul menyembuhkan, itu sebagai perantara bahwa Allah menyembuhkan, rasul sebagai perantara. Tetapi Ananias, ketika dia bisa melakukannya, seperti Simon melakukan menyembuhkan misalnya, dia berkata, aku yang menyembuhkannya. Dan pengertian theos etimologi dari mendustai Tuhan, yaitu menjadi hakim. Dia berhak siapa saja yang akan disembuhkan, siapa yang disembuhkan, siapa yang tidak disembuhkan. Dengan kata lain, dia ingin menjadi hakim atas manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa aplikasinya? Aplikasinya tidak lain adalah sadari bahwa kita adalah ciptaan. Dia adalah pencipta.
Ketika kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan, ketika kita melakukan sesuatu, itu semata-mata dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh karena itu mari kita melayani Sang Pencipta. Bukan untuk meminta Tuhan melayani kita, tetapi kita justru melayani Dia. Tunduk kepada segala perintah Tuhan, sekecil apapun, karena Dialah pemilik hidup kita. Dia Tuhan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pembelajaran Ananias dan Safira ini mencelikkan mata kita, agar kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan. Jangan sekali-kali merasa kita hebat seperti Ananias. Bahkan Ananias jatuh dalam dosa yang sungguh besar, yaitu dia mendustai Allah. Bapak Ibu, sebagai catatan ingin saya sampaikan hari ini adalah jangan sekali-kali kita menganggap bahwa kita bisa melakukan yang hebat dengan instan. Ananias melakukan kesalahan tidak semata-mata dia instan kemudian tiba-tiba dia bisa mendustai Allah. Tentu dari hal yang kecil, tentu dari hal yang sederhana, dia berlanjut akhirnya menjadi dia sanggup mendustai Allah. Demikian juga dalam hal yang lain. Tidak ada sesuatu orang yang beriman tiba-tiba besar, hebat, dia melalui proses. Saya tidak pernah mendengar ada berita, adakah ketika ada anak bayi baru lahir kemudian langsung bisa berlari? Maka tentu dia harus mengalami proses. Dia harus membalikkan tengkorak dulu. Kemudian anak kecil itu merangkak. Kemudian dia mencoba belajar berdiri. Setelah bisa berdiri, dia belajar untuk melangkah. Setelah dia belajar melangkah, dia belajar berjalan. Setelah berjalan, dia baru belajar untuk berlari. Sama dalam hal baik tentang yang baik iman ataupun yang jahat dosa, tidak ada perkara yang instan, semua melalui proses. Dan yang menarik, bagian yang terakhir ingin saya sampaikan, Ananias dan Safira itu sepakat untuk melakukan yang jahat. Sebenarnya lebih baik kita sepakat untuk datang kepada Tuhan, sepakat meminta apapun, maka surga akan tergoncang. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya dari pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari kita harus menyadari bahwa Allah berkuasa dalam hidup kita. Dia pencipta, kita ciptaannya. Oleh karena itu kita harus tunduk dan taat akan segala perintah Tuhan. Berikutnya kesimpulan yang kedua, miliki motivasi yang benar dalam memberi ataupun dalam melayani Tuhan. Jangan ada hal yang tersembunyi untuk mengambil keuntungan. Layani Tuhan dengan sepenuh hati. Kemudian yang terakhir, sepakat minta belas kasihan Tuhan atas hidup kita. Sepakat minta belas kasihan Tuhan untuk gereja kita. Sepakat kita minta kepada Tuhan belas kasihan Tuhan untuk keluarga kita. Dan sepakat meminta kepada Tuhan untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita Tuhan, bagi kita semua. Tuhan Yesus